guys, ketemu lagi nih sama Nanda. Jadi hari ini Nanda baru bisa take video lagi dan nyapa kalian semua. Kalian apa kabar? Masih baik kan? Pastinya ya. Karena ini masih di situasi COVID seperti ini, jangan lupa kalian selalu mengenakan masker ya, jaga kesehatan kalian, oke? Langsung aja kita bakal bahas mengenai kenapa dan apa dan di mana aku bisa ketolak di 7 perguruan tinggi, di 7 kali seleksi masuk perguruan tinggi. Langsung aja kita lihat video. Ya, kita lanjut pembahasannya. Jadi aku itu gap year di tahun 2019. Saat itu aku ketolak di 8 perguruan tinggi negeri, 8 kali seleksi, dan aku tuh gagal total. Sampai aku bener-bener down banget, aku nggak tahu harus ngapain. Dan karena saat itu aku memang bener-bener banget pengen masuk di perguruan tinggi negeri, aku terus mencoba sampai aku nggak daftar swasta sama sekali di jalur awal. Itulah kenapa yang bikin aku nyesel sampai kadang masih sampai detik ini. Cuman selalu aku naikin lagi, aku turunin lagi, aku tata, aku bolak-balik hati lagi. Gimana pun caranya aku harus bisa nerima, dan aku harus nungguin, dan aku harus sabar. Oke, nggak usah basa-basi ya. Kita lanjut aja. Di sini kita akan membahas pembahasan yang terupdate, teraktual, dan terpercaya. Oke guys, lanjut aja. Sama seperti yang lain, kayak awal-awal gitu, semua pasti masuk di SMA sebelum menjajaki di perguruan tinggi. Sama, aku salah satu orang yang beruntung sih menurut aku. Dengan nilai yang mepet, aku bisa masuk di SMA sana sih. Dan kayak inilah perjuangan SMP ku bisa masuk ke sana dengan nilai yang mepet banget. Dan dan aku masuk di SMA tersebut. Aku berusaha nih dengan semangat, dengan giat nih, intinya gimana pun caranya aku bisa masuk senam PTN, bisa ikut seleksi nasional masuk perguruan tinggi lewat jalur rapot itu. Dan nih aku nggak usah cerita detailnya ya, dan bakalan nanti aku pisah videonya yang mau cerita detail lengkapnya dari SNM, SBM, UM, dan lain-lain. Nanti aku bakal sendiriin videonya. Intinya kali ini aku baru mau cerita gimana rasanya ketolak di 8 perguruan tinggi, 8 kali seleksi, dan kalian tuh gagal di situ. Oke, yang pertama tuh senam PTN. Di situ sama, persaingannya ketat. BTW aku masuk di jurusan IPA, dan di situ aku ketemu sama teman-teman aku yang super baik banget, yang super real, tapi aku cinta banget. Hai 12 IPA 5. Karena kita di situ 3 tahun kita sama-sama terus, kita bareng-bareng terus, dan kayak erat banget sampai sekarang pun setelah lulus masih sama ya. Lanjut nih. Dan saat itu seleksi senam PTN udah milih jurusan, milih 2 jurusan nih yang kayak aku banget itu. Dan aku udah milih 2 jurusan itu, dan saat pengumuman gagal, dinyatakan tidak diterima. Dan itu aku langsung, serius? Aku gak keterima? Nanti gak keterima? Aku buka lagi, dan serius emang bener aku nggak keterima guys. Aku sampai buka 3 kali, aku masukin nomor itunya, pesertanya 3 kali, dan aku memang dinyatakan gagal dan harus mengikuti UTBK. Ya ampun, itu rasanya kayak apaan sih, kayak berjuang 3 tahun dan aku harus ketolak. Dan itu rasanya pecah banget, dan nggak stop di situ. Dan aku harus mikirin, menstabilin emosi aku, kekecewaan aku untuk belajar UTBK. Dan kayak aku tuh udah bener-bener ngasih harapan
semoga aku memang bener-bener lolos SNMPTN, dan aku nggak mikirin UTBK, aku udah ngentengin kayak gitu. Dan UTBK tuh kurang 2 bulan lagi guys, aku cuman punya waktu 2 bulan buat belajar. Dan aku masih sakit hati banget sih. Intinya nih, kalau nggak form itu aku masih ada screenshotan nggak diterima SNMPTN atau SBM, nanti bakalan aku taruh di sini ya, aku taruh di sini. Lanjut nih ke UTBK. Lanjut nih ya ke UTBK. Jadi gini, waktu 2 bulan itu aku bener-bener masih down banget guys. Aku masih kayak mikirin, gimana nih, kenapa cuman aku. Tapi aku mikir lagi, sekelasku cuman yang keterima 1. Siapa dulu? Hey Ambar. Ya, dia adalah salah satu temen aku, salah satu di kelas aku yang dia masuk lewat jalur SNMPTN. Ini ya, aku mau infoin aja, ada 10 atau 11 ya, intinya yang bisa masuk SNMPTN. Tapi setelah masukin jurusan dan finalisasi, hanya 1 yang keterima. Dan selamat buat Akbar ya, masih ingat banget rasanya dulu ya gimana. Please banget komen di bawah, ceritain di bawah ya. Lanjut kita ke topik selanjutnya. Kita lanjut ke UTBK. Dulu aku tahun itu masih UTBK ya, itu seleksi masuk bersama, intinya bersama ya, itu tes sama-sama seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu tes buat masuk perguruan tinggi. Kalian bisa bayangin gak sih, kalian bersaing dengan seluruh Indonesia yang kepandiannya itu beda-beda. Dan di situ aku cuma punya waktu 2 bulan. 2 bulan aku belajar dengan sebisa aku. Dan kalian harus tahu, aku sempat beli tuh buku yang tebelnya tuh segini. Gila gak sih, segini. Kalian harus, itu juga sih, kalian harus. Dan itu prosesnya gini teman-teman, aku kasih singkatnya aja ya. Prosesnya, kita daftar untuk tempat tes UTBK di mana, kita daftar di situ, dan kita udah milih jurusan. Dan saat itu nanti kita Hamin berapa, kita dapat lokasi untuk kita survei di manakah kita akan tes, di mana kita akan ngerjain ujian tersebut. Nah, pas saat itu aku udah survei dan aku udah tahu tempat aku di situ. Dan itu pertama kalinya di angkatanku tes UTBK. Kayak semuanya tuh di tahun aku kayak semua tuh percobaan gitu gak sih, kayak apaan, kenapa sih di tahun aku dan kenapa harus aku gitu gak sih. Dan di sana aku udah tes biasa sampai udah selesai tes, itu rasanya bener-bener susah gak sih. Aku gak bisa jawab ditanya kayak gitu, susah gak sih tesnya. Dan aku bener-bener gak bisa jawab. Aku mau jawab susah, ada yang gak susah. Aku bisa jawab nyatanya. Mau bilang susah, emang bener ada yang susah. Aku jawab aja gini, iya susah gitu. Intinya setelah itu Hamin berapa bulan, plus berapa bulan gitu pengumuman kan. Dan di situ aku bener-bener sampai itu guys, sampai sumpah aku buka tuh, aku masukin nomor peserta, aku masukin tanggal lahir aku sampai tutup mata dan aku buka. Maaf, Anda tidak diterima di SBM tahun 2019. Dan itu sakit banget, aku gak tahu lagi mau gimana. Intinya itu aku bener-bener down, kayak aku gak punya siapa-siapa, aku gak tahu harus gimana, dan aku serba bingung banget mau ini setelah ini aku gimana. Dan sebelumnya guys, aku mengikuti 2 tes. 2 tes itu adalah di Politeknik. Aku ikut tes 2 kali. Yang pertama itu pakai rapot, yang pertama tuh pakai rapot, dan yang kedua itu banyak banget, itu ada tes itu, dan aku ikut di salah satu tes itu, dan dua-duanya ini gagal guys.
Lah itulah yang membuat aku down banget saat pengumuman SBM. SNMPTN gagal. 2 politeknik 2 kali tes gagal. Udah 3 kali gagal nih. Udah kayak orang tuh udah kayak ngelewatin 3 perjuangan, kayak sumpah gue udah ngelewatin 3 usaha ini tapi masih disia-siain. Dan yang keempat itu SBMPTN, dan gue paling down banget, down banget. Terus ada tes nih, aku ikut tes lagi di politeknik itu, intinya di jalur terakhir, dan aku salah banget di situ. Aku nyesel parah karena ternyata di situ ada penilaiannya. Kalau yang emang gak bisa itu ada pengurangannya. Dan kamu tahu aku ngisi semuanya, dan yang gak bisa itu aku arang. Dan aku nyesel banget, parah. Itu parah. Itu yang kelima ya. Dan satu lagi nih, ini adalah yang kelima ya. Ini adalah yang keenam gak sih? Ya yang keenam. Aku tes di salah satu, aku ikut UM guys. Aku ikut UM di UIN negeri di agama. Aku udah nyoba di PTN negeri, udah nyoba politeknik dan itu gagal. Dan aku nyoba sekali lagi di religius yang ada agamanya. Di situ aku ke UIN. Nah, UIN dimana kita nanti bakal bahas next video. Di situ aku ikut UM. Aku nyari nih referensi soal-soal UM kalau di UIN tuh kayak gimana, ketemu nih. Dan di situ aku belajar di situ. Aku sampai ikut bimbingan, sampai di situ aku ketemu sama teman-teman yang mau berjuang lagi. Jadi aku kayak semangat gitu guys. Aku ngerjain terus. Itu hampir 1 minggu aku baru belajar. Dan ketika hari H, aku kayak ngerasa aku bisa ngerjain. Dan parahnya tuh di situ aku masih nggak keterima. Aku masih dinyatakan ditolak. Oke, nggak apa-apa. Dan yang terakhir aku ikut UM di Universitas Negeri lagi, yang aku daftar untuk SNM, untuk SBM. Dan saat UM aku daftar dan memilih perguruan tingginya di situ lagi. Aku udah ini adalah jalan terakhir, kayak aku udah pasrah. Dan kayak aku tapi masih ada optimis kalau aku keterima. Aku masih naruh harapan besar banget di ujian mandiri itu. Dan saat ujian tuh lancar banget, soalnya enak banget, aku menikmati banget, dan aku kayak yakin aku bisa masuk. Tapi di sini ada satu hal yang membuat aku gagal, nanti aku bakal ceritain di next video. Dan ini di sebelah sini, nanti aku taruh sini ada screenshotan aku dinyatakan gagal dan aku gak bisa masuk universitas negeri itu. Ampun, rasanya sakit banget. Kalian harus coba, kalian harus tahu itu rasanya kayak sumpah down parah banget. Kayak gimana sih Nan, kamu udah usaha dari awal sampai akhir tapi kamu tuh gagal. Kenapa harus aku mikirnya tuh kayak gitu, kenapa nggak yang lain? Dan saat itu aku menyalahkan diri aku sendiri. Dan saat itu aku masih susah untuk berdamai dengan diri aku sendiri. Dan aku berusaha untuk menerima semua ini. Dan aku dinyatakan gagal di 7 kali gagal masuk perguruan tinggi. Sakit banget, parah, sakit banget. Terus dan saat itu aku udah ngedown parah. Aku udah oke guys, dan aku udah ketolak di 7 perguruan tinggi dengan seleksinya yang bermacam-macam. Itu udah aku lewatin, udah aku rasain prosesnya. Dan banyak banget yang tanya, Nan kenapa gak coba sih di swasta aja sih? Karena emang ya setiap
manusia, setiap pribadi itu punya tujuannya masing-masing, dan cuman diri kamu yang bisa nentuin apa pilihan kamu itu yang terbaik atau tidak. Jadi di situ aku memutuskan untuk tidak mendaftar swasta karena aku memang pengen perguruan tinggi saat itu, dan itu gagal tercapai. Kalian bisa bayangin gak sih ketika kalian punya harapan yang tinggi banget dan harapan itu gak bisa kalian dapetin, kayak kalian udah ke atas selalu dijatuhin ke bawah. Kalian bisa ngerasain sebetapa dunia aku. Sempat banyak banget orang-orang yang tanya, ih Nan, kenapa sih kok nggak keterima sih, kan kamu dari kelas ini udah bla 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 bla. Intinya kayak aku nggak bisa memanfaatkan apa yang aku miliki. Intinya dia malah menjatuhkan aku, dan aku di situ tambah down, bener-bener down banget. Dan di situ aku kayak bingung mau ngapain. Kenapa ini 1 tahun? Paling penting di antara video tadi, aku mulai belajar bahwa apa yang kita miliki itu tidak sepenuhnya kita miliki. Apa yang kita harapkan itu tidak pasti, dan bisa saja harapan itu gak akan kita dapat. Intinya tidak ada sesuatu yang milik kita itu bakal abadi, intinya itu. Dan di sini aku mulai banyak belajar banget hal-hal baru. Aku belajar menerima diri aku belajar menerima keadaan, dan aku sudah mengikhlaskan aku gak masuk di perguruan tinggi tahun ini. Dan banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil dari kejadian aku tidak masuk di perguruan tinggi dengan berbagai seleksi udah aku lakuin. Dan buat kalian, entah kalian sama kayak aku gap year, entah kalian ingin kuliah tapi intinya kalian pengen kuliah dan kalian pengen banget masuk di perguruan tinggi, aku cuman ingin ngasih pesan ke kalian. Intinya jangan patah semangat, tetap semangat, karena di dalam diri kalian itu ada potensi. Kalian itu bisa kalau kalian itu yakin. Dan bener banget, kalian gak boleh kecewa. Kalian harus tetap optimis, karena ketika kalian tidak mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan, pasti akan ada ganti yang lebih baik. Pastikan itu nyata, dan aku telah mengalaminya teman-teman. Tetap semangat, tetap optimis, dan sampai jumpa.